الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Masyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Na'khudh baban jadidan qad bada'na fi darsil madi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah babu ma jaa annal bid'ah asyaddu minal kabair. Bab beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih berbahaya, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ini dari sisi jenis, ya. Bukan bid'ah per bid'ah dengan dosa besar, tapi dilihat dari keumumannya, jenis bahwa bid'ah itu jenisnya lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Bab ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah setelah bab sebelumnya tentang wajibnya masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selain daripada Islam. Jadi beliau ingin menggambarkan dengan bab ini sebagai tambahan penjelasan dari bab sebelumnya, ya, bahwasanya ahlul bidah itu tidak masuk atau belum masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena Islam sudah sempurna, Islam sudah tidak butuh tambahan, dia tambahi. Ya, dia tambahi. Otomatis ketika dia tambahi, ada yang dia tambah dan ada yang dia tinggalkan. Ada yang dia tambah dan ada yang dia tinggalkan. Berarti dia tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Sekaligus menunjukkan bahwa dia mengikuti khutuwatis syaitan. Ya, karena ayat dalam bab sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, karena ketika tidak masuk dalam Islam secara keseluruhan, maka dia mengikuti khutuwatis syaitan. Bid'ah sebagiannya warisan dari umat-umat terdahulu. Ya, bid'ah sebagiannya tasyabbuh dengan umat-umat terdahulu. Ya, bid'ah kadang mengikuti ajaran terdahulu yang sudah harusnya ditinggalkan atau diganti setelah datangnya Islam.
Nah, kita lihat dalil-dalil ya. Singkat-singkat saja. Wa qaulihi azza wa jal, innallaha, ayat yang sudah sangat masyhur ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dalam ayat ini Allah membagi dua dosa. Dosa kesyirikan dan selain kesyirikan. Dosa kesyirikan dan selain kesyirikan. Kemudian Allah sudah menetapkan untuk dirinya bahwa Dia tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud di sini semua dosa kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, atau khusus dosa besar saja, dosa kesyirikan besar saja. Jadi kalau dikatakan dosa syirik akbar saja, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yakni kesyirikan besar. Ya, kesyirikan besar. Zahirnya ayat ya kedua-duanya, karena tidak disebutkan di situ, hanya Allah menyebutkan tidak mengampuni dosa kesyirikan ya. Walaupun syirik akbar berbeda dengan syirik asghar. Berarti ketika Allah membagi dosa dua, syirikan dan selain kesyirikan. Nah sekarang bid'ah di mana? Bid'ah di mana? Kesyirikan atau bukan kesyirikan? Tadi babnya dikatakan bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Maka sekarang ketika ayat ini dipakai sebagai dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar, maka dalam ayat tadi di mana bid'ah? Dosa besar atau masuk kesyirikan? Makanya nanti bab berikutnya ya, memperjelas lagi masalah ini, bahwa sebagian besar ahlul bidah itu terhalang dari tobat. Jadi catatan bahwa ayat ini, catatannya Allah tidak mengampuni kalau dia tidak bertobat. Karena semua dosa diampuni kalau bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, maka dosa kesyirikan tidak diampuni. Adapun selain dari dosa kesyirikan, ya Allah ampuni kalau Allah mau, walaupun tidak bertobat. Ya, walaupun tidak bertobat. Makanya selalu dibahasakan oleh para ulama tahta masyiatillah, di bawah keinginannya Allah. Artinya kalau Allah mau mengampuni tanpa bertobat pun, ya itu haknya Allah. Kalau bertobat ya semua diampuni. Tidak ada bedanya. Nah, pendalilannya kenapa ayat ini dipakai?
sebagai dalil bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar karena sebagian bid'ah itu sampai kepada kesyirikan. Sampai kepada kesyirikan. Bahkan sebagian bid'ah itu merupakan wasilah jalan-jalan menuju kesyirikan. Sementara kaidahnya ya, wasilah itu al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu sama hukumnya dengan maksud atau tujuan. Nah, ini sisi pendalilannya. Makanya dianggap bid'ah itu lebih dari dosa besar. Karena dosa selain kesyirikan itu dosa besar dan dibawa dosa besar. Nah, jadi kalau syirik tidak dianggap dosa besar, maka berarti dia masuk atau dimasukkan, digolongkan ke dalam kesyirikan. Walaupun tidak semua bid'ah itu kesyirikan. Tetapi kenyataannya juga menunjukkan ya bid'ah itu asalnya kecil, bid'ah itu asalnya tidak ada kesyirikan, tapi lama muncul kesyirikan di situ. Nah, misalnya sebagian orang asalnya tidak meminta kepada Nabi ketika maulid. Tapi berkembang, akhirnya minta kepada Nabi. Ya, nah itu kan mengarah kepada kesyirikan. Nah, dalil yang kedua qauluhu ta'ala faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilm. Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat-buat kedustaan kepada Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amr ibn Luhai. Ia memasukkan patung-patung ke negeri Arab. Akhirnya mengajak manusia untuk menyembah patung-patung tersebut. Dibuatkan syariat-syariat penyembelihan untuk patung-patung tersebut. Ini bagian untuk Allah, ini bagian untuk patung, ini bagian untuk sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahidnya asalnya mereka buat bid'ah, syariat-syariat yang baru. Kemudian
Setelah berjalan lama, dinisbatkanlah syariat-syariat yang baru itu kepada agama Allah. Yang umumnya berisi kesyirikan. Ya, ini mirip dengan adat istiadat yang dicampur aduk dengan agama. Ya, kadang adat istiadat, warisan nenek moyang, animisme, dinamisme. Tapi setelah dia masuk Islam, seakan-akan warisan animisme itu bagian dari agama. Padahal mengandung kesyirikan. Ya. Misalnya, ya banyak orang bikin sesajen di pinggir pantai. Yang datang pakai haji, songkok haji. Ada yang baca-baca, ada yang dikira orang yang tidak ngerti agama, itu bagian dari agama. Iya kan? Padahal itu adat turun-temurun dari nenek moyang yang tidak kenal agama, bahkan tidak beragama. Tapi sekarang ketika yang mengerjakannya dianggap orang beragama, dianggaplah kebiasaan itu bagian dari agama. Padahal tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, ini kan namanya bid'ah. Perkara-perkara baru yang diadakan, yang dinisbatkan kepada agama, yang mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Ya, makanya ayat ini jelas, ya, sisi pendalilannya bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Sementara dosa besar dari dahulu semenjak anaknya Nabi Adam membunuh, tidak pernah ada yang mengatakan membunuh itu bagian dari agama. Tidak pernah orang membunuh dibilang, oh inilah beragama yang benar. Kecuali memberontak kepada pemerintah. Ya, nanti ada sebutkan disinggung. Tapi kalau membunuh biasa yang merupakan dosa besar, memang bukan agama pemicunya, tidak ada yang menganggapnya itu bagian dari agama. Berarti mana yang lebih berbahaya? Ya, bid'ah. Jelas. Tidak ada orang kalau membunuh saudaranya, oh saya merasa agamaku bagus. Kenapa saya sudah bunuh saudaraku? Tapi kalau habis mengadakan ritual di lautan, wah inilah. Diundang orang datang lihat agamanya di situ. Bagus. Kalau membunuh enggak, masuk penjara. Tapi kalau orang mengadakan sesajen, tidak ada yang masuk penjara. Ya, ala kulli hal. Yang berikutnya, apa dalil berikutnya? Qauluhu ta'ala liyahmilu auzarahum. Mereka akan memikul dosa-dosa mereka kamilatan yaumal qiyamah, sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dia juga akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah jeleknya apa yang mereka jadikan dosa-dosa tersebut.
Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dosa bid'ah itu lebih berbahaya karena orang yang mencontohnya, mengikutinya, juga dia akan pikul dosanya tanpa mengurangi dosa dia sendiri yang mengajari orang berbuat bid'ah. Iya. Kalau orang misalnya berzina, apakah diajari orang berzina? Tidak perlu diajari kan? Cuma diajak saja. Oh, di sana ada lokalisasi. Silahkan jalan-jalan. Diajari cara berzina? Nah. Tapi kalau bikin ritual diajari tidak? Ya diajari. Kalau tidak diajari orang tidak tahu cara ritualnya gimana. Tidak ada orang yang berzina, dia mengatakan, oh saya diajari berzina sama si fulan. Tidak. Paling-paling dia mengatakan, saya diperkenalkan tempat ini sama si fulan. Akhirnya saya pun ikut-ikutan. Tapi kalau acara ritual bid'ah, oh ini warisan nenek moyang. Begini dulu nenek kita bikin acara-acara ritual. Ya makanya sebagai bahaya ya yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mencontohkan bid'ah-bid'ah itu akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya, yang taklid kepadanya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Nah, dan dosa-dosa besar umumnya orang mengatakan itu bukan bagian dari agama. Ya, tapi bid'ah pasti orang mengatakan ini bagian dari agama. Ini bagian dari agama. Ya, makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlut tauhid was sunnah. Karena sunnah itu memerangi bid'ah. Yang mana bid'ah itu merusak, ya, sebagiannya merusak keyakinan. Ya, merusak keyakinan. Karena itu ahlus sunnah akan dimusuhi oleh semua ahlul bid'ah dari jenis apapun bid'ahnya. Amin. Walaupun mereka itu berbeda-beda bid'ahnya, misalnya ada khawarij, ada murji'ah, ada mu'tazilah, ada macam-macam, pasti memerangi semua sunnah. Ya karena sunnah memerangi semuanya.
Ya, memerangi semuanya. Maka mereka juga semuanya akan memerangi ahlus sunnah. Ya, sebagaimana Islam memerangi, bukan memerangi maksudnya membunuh, ya, memerangi maksudnya agama-agama selain daripada Islam, diperangi agamanya, maksudnya diperangi kekufurannya. Maka semuanya juga akan memerangi Islam. Ya, Islam. Nah, yang terakhir dalam bab ini, ya, ini sebagai gambaran. Wa fis sahih, maksudnya dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. La in laqituhum la aqtulannahum qatla'ad. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam sudah menyampaikan tentang golongan khawarij. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, ya, perangilah mereka. Ya, perangilah mereka. Karena sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, seandainya saya bertemu dengan mereka, maka saya benar-benar akan memerangi mereka seperti qatla Ad. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh memerangi ahlul bid'ah sampai memerintahkan untuk memeranginya dengan apa? Membunuhnya. Jadi bukan sekedar diperangi keyakinannya, pemikirannya, tulisannya, kitabnya, atau yang lain-lainnya, tapi sampai diperangi orang-orangnya. Ya, tapi ingat tentu di bawah perintah atau komando penguasa. Ya, bukan orang per orang. Iya. Ini apanya diperangi? Bid'ahnya. Ya, bid'ahnya. Karena mereka juga memerangi pemerintah dan kaum muslimin pada umumnya yang tidak sepaham dengan mereka. Ya, berarti bid'ah itu berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Kalau orang misalnya mencuri atau berzina, apakah memerangi pemerintah atau memerangi kaum muslimin? Enggak kan? Ya, kalaupun dia perangi, ya yang mengganggu tempatnya saja. Tapi bukan memerangi dari sisi pemikiran. Oh, pemerintah ini salah. Enggak kan? Kaum muslimin ini salah. Kenapa? Karena menganggap perbuatan saya salah. Ada yang begitu? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau orang-orang khawarij, ya perang. Apalagi seperti sekarang, perang di media. Selalu membela keyakinannya. Kalau mereka punya
kemampuan, senjata, negara, mereka akan memerangi kaum muslimin yang lain. Dan yang aneh, yang diperangi kaum muslimin, orang-orang musyrik dibiarkan dan ditinggalkan. Ya. Maka benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaqtuluna ahlal Islam. Ya. Mereka akan memerangi kaum muslimin. Wa yada'una ahlal awthan. Mereka akan meninggalkan, tidak memerangi penyembah-penyembah berhala. Itu ciri khasnya orang-orang Khawarij. Padahal mereka ini ahli ibadah atau tidak? Ahli ibadah. Orang yang suka berzina ahli ibadah atau tidak? Suka minum ahli ibadah atau tidak? Jarang sekali. Hari Jumat saja atau maghrib. Berarti mana yang lebih berbahaya? Ya, lebih berbahaya ahlul bidah. Karena mereka melambangkan agama. Ya, melambangkan ketaatan. Kalau ahlul kabair sama sekali tidak melambangkan ketaatan. Ya, makanya mereka itu lebih berbahaya. Naam. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qitali umara'il jawr ma sallau. Nah. Ini juga ada dalam hadis yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam sudah menggambarkan bahwa nanti setelah beliau meninggal, apalagi dekat-dekat hari kiamat, satakunu umara ta'rifunahum wa tunkirunahum. Nanti ada para pemimpin-pemimpin kalian kenal dan kalian ingkari. Maksudnya kalian kenal mereka siapa dan kalian ingkari kezalimannya. Faman arafa bari'ah. Maka siapa yang kenal ini zalim, ya sudah, tinggalkan saja. Waman ankara salim. Tapi harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu tetap dilawan kemungkaran dengan disebut kemungkaran di media atau di mimbar, tapi tidak menyebutkan orangnya. Sebutkan kemungkarannya. Tapi siapa yang kemudian masuk golongan mereka? Ya, man radhiya wa taba'a. Siapa yang ridho dengan perbuatan-perbuatan para pemimpin yang zalim itu dan mengikuti kezalimannya. Karena itu Ahlus Sunnah tidak pernah ridho dengan kezaliman dan kemungkaran, dan tidak pernah mengikuti kezaliman dan kemungkaran. Ya, orang sebagian salah paham kalau kita disuruh taat, apalagi mengkampanyekan taat, dikira kita ridho dan dikira kita ikut. Ya, sama sekali tidak. Tidak ada sejarahnya Ahlus Sunnah itu ridho dan ikut dengan kezalimannya penguasa. Tidak pernah. Bahkan mereka sebagiannya diperangi karena tidak mau ikut. Seperti Imam Ahmad diperangi karena tidak mau ikut akidah penguasa. Akidah Mu'tazilah, akidah bahwa Al-Quran makhluk. Tapi tidak pernah juga ikut memberontak. Apalagi mempropagandakan pemberontakan. Dah. Tetap sesuai dengan prinsipnya. Jalan prinsip akidahnya, jalan prinsip ketaatan kepada penguasa, jalan juga prinsip mengingkari kemungkarannya dan kezalimannya. Jelas? Ya.
Itulah Ahlus Sunnah. Mereka berjalan sesuai dengan petunjuk agamanya. Ketika muncul penguasa seperti itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Nabi mengatakan, "La, ma sallau." Jangan, selama mereka masih salat. Iya. Berarti dosa-dosa penguasa ini kan kalau zalim mengambil hak-hak rakyat, tidak menunaikan hak-hak rakyat, ini kan zalim. Bukan berbuat bidah, zalim. Melakukan dosa-dosa besar. Tapi diperangi atau tidak? Tidak. Tapi Khawarij diperangi atau tidak? Diperangi. Ya. Ya, ini sisi pendalilan ya. Walaupun bukan dalil yang begitu tegas dan jelas, tapi sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Kemudian asar dari sahabat Wan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma anna rajulan tasaddaqa bisadaqatin summa tataba an-nas. Ada seseorang ya, di kalangan sahabat yang bersedekah, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'." Dan sebaliknya, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qasa min awzarihim syai'." Rawahu Muslim. Siapa yang mencontohkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, ya, yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi dari pahala mereka masing-masing. Maksudnya tanpa dikurangi pahalanya orang yang mencontohkan, tanpa dikurangi pahalanya orang yang mencontoh. Ya, masing-masing dapat pahala yang sempurna. Tapi karena Allah Maha kasih sayang, maka yang mencontohkan ini dapat tambahan pahala. Pahala dari orang yang mencontohnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh itu sedikit pun. Jadi ini hanya tambahan, tidak ada yang dikurangi. Dan sebaliknya, siapa yang memberi contoh sunnah yang sayyi'ah, maka baginya dosa dan juga dosa orang yang mencontohnya sesudahnya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka masing-masing sedikit pun. Nah, asar ini atau hadis ini ya dari Nabi alaihi salatu wassalam sering dijadikan orang dalil bahwa boleh membuat sunnah, yang penting sunnah hasanah. Ya, sunnah hasanah. Ini ada kekeliruan dalam memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi bahwa dikatakan itu sunnah hasanah, itu kalau ada contohnya. Kalau ada contohnya. Maka makna hadis ini, man
sanna sunnatan hasanah. Maksudnya siapa yang mencontohkan sunnah yang sudah lama tidak dihidupkan. Ada contohnya, tapi lama orang tidak amalkan. Maka yang menghidupkan itu seakan-akan mencontohkan sunnah yang baik. Tapi sunnahnya sudah ada dari dahulu. Sini sedekah. Apakah sunnah yang baru? Tidak. Dari dahulu ada sunnahnya sedekah. Cuma lama orang tidak sedekah. Ya kisahnya kan ada orang miskin yang begitu butuh sampai Nabi berkerut mukanya, tidak enak melihatnya. Baru kemudian memberi motivasi kepada sahabat untuk membantu orang tersebut. Akhirnya ada yang mendahului, akhirnya yang lain pada ikut membantunya dengan bersedekah apa yang mereka mampu untuk sedekahkan. Ya, masing-masing membawa. Ya, kisahnya ma'ruf. Yang kedua, bahwa makna di sini sunnatan hasanatan, ya maknanya dia mengerjakan perintah Nabi. Karena asbabul wurudnya hadis ini itu tadi ada sahabat yang begitu butuh tapi tidak ada yang peduli. Maka Nabi perintah untuk bersedekah. Maka orang itu yang memulai mengerjakan perintah Nabi dikatakan sunnah hasanah. Ya, sunnah hasanah. Jadi kalau kalian misalnya pergi di suatu tempat, begitu banyak sunnah yang tidak dikerjakan orang, karena jauhnya dari ilmu, berlalunya waktu, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mencontohkan. Kalian datang dengan amalan yang sebenarnya amalan yang kalau orang kenal biasa saja. Normal-normal saja. Tapi di tempat itu dianggap, wah ini amalan baru. Ya makanya kan kalau di suatu tempat, kalau kita datang dengan sunnah dibilang agama baru. Iya kan? Padahal di tempat lain sudah biasa orang kerjakan. Tidak ada yang baru. Tapi karena di tempat itu tidak ada yang kerjakan atau tidak kenal, tidak paham, dianggap agama yang baru. Ya, makanya dikatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengerjakan sunnahnya Nabi. Jadi bukan sunnah yang baru yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya. Tiba-tiba diperkenalkan. Ya, jadi bukan itu maknanya ya. Tapi siapa yang mengerjakan sunnah Nabi. Dan sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mengerjakan sunnah yang sayyi'ah. Maksudnya tidak ada asalnya dalam syariat. Ya. Tidak ada asalnya dalam syariat. Itulah amalan para ahlul bid'ah. Apakah berupa keyakinan atau amalan-amalan ibadah yang tidak ada contohnya. Ya maka itu namanya sunnah yang sayyi'ah. Nah, karena itu umumnya bid'ah itu pengaruhnya tadi sudah disinggung ayat luar biasa. Ya, luar biasa.
Kalau orang ahli fusak melakukan dosa-dosa besar, kadang-kadang ada pengikutnya, tapi sedikit. Tapi kalau bid'ah banyak pengikutnya enggak. Nah, kalau dakwahnya kuat, banyak juga pengikutnya. Bahkan banyak sekali. Ya, berarti pengaruh bid'ah itu luar biasa. Makanya dikatakan oleh para ulama, yang membuat umat Islam ini terpuruk itu lebih banyak karena bid'ah, kesyirikan daripada dosa-dosa besar. Kalau orang salah memahami, misalnya ketaatan kepada penguasa, betapa banyak dosa yang terjadi. Misalnya memberontak, berapa nyawa yang sia-sia, merusak negara, ya, dan merusak masyarakat. Lebih merusak daripada narkoba. Iya. Kalau orang misalnya salah memahami takdir, berapa banyak orang yang dirusak, tidak mau kerja. Tidak mau kerja tapi dengan alasan saya tinggal menerima takdir saja. Rusak dunia dan rusak akhiratnya. Ya, rusak akhiratnya. Dan seterusnya dari berbagai macam pengaruh-pengaruh dari bid'ah-bid'ah yang ada. Nah, sedikit sebelum kita azan, imam-imam ahlul bid'ah dari dahulu sampai sekarang disebut-sebut namanya. Iya kan? Tapi pelaku-pelaku dosa dan maksiat jarang orang sebut-sebut. Iya kan? Oh, dulu ada yang bahkan dalam hadis yang terkenal yang membunuh 99 orang sampai dicukupkan 100 orang. Kan tidak disebut-sebut namanya. Cuma disebut kisahnya saja. Ya, walaupun dia bertobat, ya. Tapi misalnya imam-imam ahlul bid'ah seperti Jaham ibn Safwan, atau bukan siapa, yang Mu'tazilah, Wasil ibn Atha, disebut-sebut terus namanya sampai hari ini karena membawa pengaruh yang merusak. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, ya setelah dia selesai. Ya. Walaupun dia banyak sekali dosanya, tapi setelah dia meninggal selesai. Orang kenal dosanya saja. Tidak kenal pemikirannya, tidak kenal bid'ahnya, tidak kenal kerusakannya. Ya, itulah ya sedikit dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, yang memperjelas sebenarnya apa-apa yang sebenarnya sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. Nah, Allah alam, ya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Azan dulu. Kalau ada mau bertanya bisa, ada pertanyaan ya, mungkin 5 atau 10 menit. Nah, jadi kitab ini tinggal 2 bab lagi ya. 2 bab. 1 bab masih terkait dengan ahlul bidah, yang lebih khusus bahwasanya ahlul bidah itu terhalang dari bertobat. Kemudian nanti ditutup dengan bab masalah bahwasanya Islam itu gharib.
dan keutamaan orang-orang yang ghuraba. Mudah-mudahan ya bulan depan bisa selesai insyaallah taala. Ada yang mau bertanya? Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa rendah diri, rendah hati di masa apa ini, qanaah dan rasa qanaah dalam diri penuntut ilmu. Taib. Jadi ilmu itu bahkan orang Indonesia pun mengatakan peribahasa atau apakah ungkapan jadilah kalian seperti padi. Tahu padi? Ya, kita setiap hari makan beras. Semakin berisi semakin menunduk. Karena isi itu beban. Seperti padi, berisi itu beban. Jadi ketika semakin berisi semakin beban. Artinya semakin menunduk. Karena beban. Jadi ilmu itu adalah beban. Makanya Nabi SAW digambarkan oleh Allah, inna sanulki alaika qaulan sakila. Kami akan memberikan kepada Muhammad wahyu. Wahyu itu qaulan sakila. Ucapan yang berat. Makanya Nabi menerima wahyu saking beratnya gemetar, berkeringat dingin. Kalau kita mungkin bukan lagi pingsan, bisa mati. Karena berat. Ya, berat. Berat dari sisi moralnya. Sisi maknawinya, bukan sisi berapa ton ya. Tapi dari sisi maknawinya. Ya maka penuntut ilmu ya hendaknya mengerti itu, bahwa ilmu itu qaulan sakila. Bukan ucapan seperti ucapan yang biasa ketika orang berbicara di warkop, di jalan, di mana-mana, bukan. Makanya untuk mendapatkannya juga berat. Harus duduk, harus capek, harus ya sebagaimana sudah sering kita dengar. Itu pun belum tentu kita dapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ya ilmu itu amanah. Ya, amanah. Maka ketika orang diberi ilmu sekaligus diberi padanya amanah. Ya, amanah. Orang yang amanah artinya orang yang dipercaya. Jadi ilmu itu sebenarnya membuat kita dipercaya. Cepat atau lambat. Maka jagalah kepercayaan itu. Dengan rendah diri. Orang yang amanah kan rendah diri. Tidak ada yang membanggakan dirinya. Saya bisa memikul, saya mampu. Tidak. Karena dia takut tidak mampu memikul
amanah. Ya makanya banyak orang yang justru tambah banyak ilmunya, tambah tergeser dari amanah. Ya, tidak lagi dipercaya. Yang ketiga bahwa ya ilmu itu membuat orang takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu al-khasyah. Orang yang takut, bagaimana yang dia lakukan kalau takut? Apakah petenteng ke sana kemari? Tidak. Pasti dia merendahkan diri kalau takut. Banyak bersujud. Makanya para ulama mengatakan kalau kalian masih muda, kalian masih kuat, kalian masih segar, maka perbanyaklah ibadah. Sebanyak-banyaknya yang mampu kalian lakukan. Supaya nanti ketika muncul masanya putur atau tidak kuat atau mulai lemah atau ya banyak gangguan, banyak halangan, ibadahnya terjaga. Minimal yang ditinggalkan itu yang tambahan. Apa maksudnya? Tapi yang pokok dia tidak tinggalkan. Kenapa? Karena kalau orang malas, ya minimal malas kerja yang sunnah. Tapi yang wajib tidak. Tetapi ketika dia masih kuat, masih muda, masih segar, yang dia kerjakan hanya yang wajib-wajib, maka nanti ketika timbul masa tuanya, masa malasnya, masa ininya, maka yang tergerus yang wajib. Tidak lagi jamaah, ditunda-tunda waktunya. Karena yang sunnah memang tidak ada, maka yang tergerus adalah yang wajib-wajib. Itulah maksudnya. Ya. Jadi yang sunnah-sunnah itu ketika masih kuat, lakukan supaya nanti menjaga yang wajib. Ya, menjaga yang wajib. Jangan bilang, oh nanti saya sudah tua, nanti banyak ilmuku baru saya cambuk ibadah. Tidak. Kenyataannya tidak begitu. Kalau masih kuat saja tidak dicambuk, apalagi kalau sudah tua. Ya, jadi ya itu beberapa nasihat saja ya. Mohon nasihat untuk kami yang keluarganya masih banyak melakukan bid'ah. Yang mana seringkali kami nasihati tapi malah dicaci maki. Ya, itu sunnatullah. Dicaci maki itu biasa. Kalau tidak dicaci maki, ya pahalanya sedikit. Pahalanya sedikit. Banyak tantangan itu banyak pahala. Tapi jangan suka cari tantangan. Tantangan itu muncul dengan sendirinya. Sama seperti orang, saya mau ke pantai. Jalan Nusantara, kenapa? Saya ingin uji imanku. Ya enggak begitu namanya, menguji iman. Kamu tidak cari pun akan datang sendiri. Ya yang pertama, ya yang jelas, yang paling pokok sebenarnya, orang memperbaiki diri. Ya orang memperbaiki diri. Ya karena manusia itu melihat orang. Termasuk kita dilihat. Oh ini anak belajar.
maka ditunggu. Nah, makanya orang tua kan selalu bilang, kalau masih muda, jangan kau terlalu banyak bicara. Belum banyak makan asam garam. Itu ungkapan yang betul. Tapi makanya makan memang asam dan garam banyak-banyak. Maksudnya belajar memang banyak-banyak. Beramal memang banyak-banyak. Tidak usah dulu banyak bicara. Boleh bicara tapi jangan lebih banyak bicaranya daripada ilmunya. Tapi banyak dulu belajar, banyak beramal. Orang akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai baru setahun DJF pulang ceramah tiap hari. Ditunggu 5 tahun, tidak pernah menceramah. Orang bilang, apa? Memang begitu kalau baru. Tapi ditunggu. Orang tunggu. Dia kan belum kawin. Lihat nanti kalau sudah kawin. Ceramahnya sama enggak sebelum kawin dengan setelah kawin? Fatwanya sama enggak ketika dia kaya dengan ketika dia miskin? Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Karena mereka ingin bukti, bukan janji. Orang bilang, beri bukti, jangan beri janji. Jadi buktikan kami ini penuntut ilmu. Apa yang kami bilang hari ini, 10 tahun yang akan datang, itu juga yang kami bilang. Apa yang kami bilang sebelum menikah, setelah punya istri 4 pun, itu juga yang kami bilang. Itu baru. Ya, jadi jangan kecewa kalau dicaci maki, biarkan saja. Jadi dakwah yang paling kuat kan dakwah bilhal, bukan dakwah ceramah. Karena masing-masing orang belajar. Oh, ini si fulan. Seperti kita juga belajar mempelajari kebiasaan masyarakat. Apa kelemahannya? Di mana saya bisa masuk? Bagaimana bahasa saya? Bagaimana gestur tubuh saya? Bagaimana? Banyak sekali yang harus dipelajari. Dan itu tidak bisa dipelajari tanpa pengalaman. Tidak bisa. Tidak bisa hanya dengan hafalan. Tidak bisa. Bukan berarti jangan menghafal, tidak. Tapi itu tidak cukup. Perlu waktu. Ya, semua itu perlu waktu. Dan waktu yang menentukan apakah mereka bertahan dengan kebiasaannya atau kita yang ikut kebiasaannya. Atau sebaliknya, kita bertahan dengan mauqif kita, akidah kita, keyakinan kita sehingga bisa merubah. Kalaupun tidak banyak, minimal pasti ada yang mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, wallahu alam. Apakah jika kita melewati pasar yang ada di jalan, apakah disyariatkan membaca doa masuk pasar? Kalau lewat tidak masuk pasar, ya lewat. Jadi masuk pasar itu maksudnya masuk mau belanja. Masuk pasar namanya. Kalau kebetulan jalanan melewati membelah pasar, ya tidak masuk pasar namanya. Nah, wallahu alam. Ya, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan juga kepada kita semua kesabaran, ya, ketelatenan, ya, dan juga senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qul kama tasmaun, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.